Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rijali, calon guru penggerak Angkatan 8, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Hari ini saya akan memberikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita simak video berikut ini. Tujuan pendidikan itu adalah 1. Menciptakan keselamatan dan kebahagiaan bagi peserta didik. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran peserta didik dalam belajar. Yang ketiga, menuju arah yang positif untuk masa depan. Yang keempat, menjadi individu yang mandiri. 4 tujuan ini merupakan hasil refleksi saya selama mempelajari modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Saya sebagai pendidik percaya setiap anak itu memiliki kecerdasan yang berbeda. Yang kedua, mereka memiliki kreativitas yang berbeda. Yang ketiga, mereka adalah anak-anak yang mandiri. Dari ketiga tersebut, saya memiliki ketiga kepercayaan. Adapun pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1, saya sebagai pendidik berpikir bahwasanya hanya sebatas transfer materi saja kepada peserta didik. Yang kedua, menyelesaikan materi tanpa refleksi. Yang ketiga, lebih banyak menilai pengetahuan tanpa memperhatikan aspek lainnya. Yang keempat, kegiatan pembelajaran fokus pada buku tanpa menambah referensi lain. Inilah 4 pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, saya sebagai pendidik melakukan asesmen diagnostik di awal tahun ajaran baru untuk mengetahui bagaimana gaya belajar mereka. Yang kedua, berusaha menyajikan pembelajaran sesuai gaya belajar peserta didik berdasarkan hasil asesmen diagnostik di awal tadi. Yang ketiga, mengintegrasikan pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Bagaimana mengkombinasikannya agar mereka tidak menghilangkan kebiasaan kesehariannya, dan juga bagaimana teknologi di dalam pendidikan bisa juga diberikan pelajaran. Yang keempat, asesmen menyeluruh, baik itu karakter, pengetahuan, keterampilan, dan sosial. Ada 4 poin ini yang dapat saya refleksikan setelah saya belajar tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang akan saya lakukan agar mencerminkan proses pendidikan sesuai dengan amanat Ki Hajar Dewantara adalah saya sebagai pendidik harus ikhlas dan sabar dalam mendidik. Itu yang pertama, kunci utamanya adalah ikhlas dan sabar dan niat tulus dalam mendidik. Yang kedua, saya berusaha memahami karakteristik murid secara menyeluruh, bukan hanya anak-anak pilihan saja. Yang ketiga, mendidik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kedua ini tidak dapat kita pisahkan. Kodrat alam adalah kodrat bawaan dari peserta didik itu sendiri, dan kodrat zaman adalah bagaimana pembelajaran abad 21 yang sekarang. Yang keempat adalah bagaimana saya sebagai pendidik memberikan asesmen menyeluruh, baik berupa sikap, pengetahuan, keterampilan, dan sosial. Segera akan saya lakukan adalah merancang pembelajaran yang kreatif dan menarik dan menyenangkan. Yang kedua, bagaimana saya menciptakan kegiatan pembelajaran itu sesuai gaya belajar peserta didik
berdasarkan hasil asesmen diagnostik. Yang ketiga, mendidik peserta didik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, saya akan berusaha selalu melakukan refleksi dalam setiap pembelajaran, sehingga saya mengetahui di mana kekurangan dan kelebihan saya di dalam memberikan pembelajaran buat peserta didik dan menjadikan evaluasi bagi saya. Salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.